Pas saya mau makan tuh, saya ngeliat pocong Pep di depan saya. Terus dari mulutnya itu kayak ngeluarin liur gitulah ke mangkok saya. Tadinya di mangkoknya pacar saya, cuman saya nggak berani ngomong kan, takut dia malah takut terus kabur. Nah, itu termasuk warung bakso besar ya? Warung bakso besar. Bisa dibilang ya sehari itu 1 juta 2 juta mah dapat Mang. Tiba-tiba nih ular masuk gitu, ya badannya manusia, ngelewatin kita tengah-tengah. Ular itu tuh masuk ke dalam rumahnya Pak Haji kan, ke gentong itu. Nah dari gentong itu keluar air tanpa henti. Apa jangan-jangan air itu tuh dari liurnya ular itu tah. Warung bakso ini udah lama berdirinya? 20 tahunan sih Mang. 20 tahun? Iya. Sedangkan makan wadal atau tumbalnya berapa tahun sekali? Di sebuah ruko ramai pembeli. Aroma kuah bakso harum mengepul. Katanya, bakso ini warisan keluarga. Tapi ternyata menyimpan rahasia kelam. Karyawan datang silih berganti. Tak pernah lama, selalu hilang tak ada kabar. Konon, Pak Haji punya perjanjian dengan makhluk hitam yang mengincar Mas Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Mudah-mudahan hari ini semua sehat dan semua gembira ya. Banyak rezekinya pula. Sobat, kita akan nonton hari ini kisah pengalaman dari seorang narasumber. Namanya Mas Feby. Mas Feby, apa kabar Mas Feby? Alhamdulillah sehat Mang. Punya pengalaman tahun 2023 ya? Iya 2023 awal. Berarti kurang lebih setahun yang lalu lah ya? Iya setahun lalu. Masih baru nih? Masih baru Mang. Makanya itu dalam seumur-umur hidup ya baru ngalamin kejadian kayak gini Mang. Makanya masih melekat banget di pikiran, di hati itu masih kadang kebayang gitu mau tidur atau lagi ngelamun kepikiran lagi yang dulu-dulu. Ini mau dijadikan tumbal ya, wadal ya? Iya mau dijadikan tumbal saat itu. Di warung bakso? Warung bakso di salah satu Kabupaten Jawa Barat lah. Di sini saya nggak mau nyebutin nama daerahnya ya, kotanya juga ya, saya cuma nyebut provinsinya aja lah, Jawa Barat. Ya, pokoknya semua disamarkan ya. Iya, soalnya juga warungnya juga masih ada baksonya, jadi ya takut pemiliknya nggak terima gitu mungkin. Masih baru pula ya, masih iya, hangat masih ya. baru. Baik, Mas Feby, apa kegiatan sekarang? Kegiatan sekarang ya saya baru masuk kerja sih hari ini kebetulan. Hari ini baru mulai kerja lagi. Ini juga kebetulan. Lepas dari warung bakso itu. Setelah dari warung bakso saya sempat nganggur dulu, ngelanjutin aktivitas saya sebagai ojek online lah. Karena juga saya kan ijazah SMP, jadi agak susah nyari kerja gitu. Kebanyakan sekarang ijazah SMA, S1 gitu Bang. Jadi hari ini alhamdulillah udah dapat pekerjaan baru ya. Alhamdulillah sudah dapat pekerjaan dan ini hari pertama. Oke sobat, jangan kemana-mana. Saatnya kita nonton pengalaman dari Mas Feby. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Feby. Jadi gini Mang, kisah ini bermula di 2023 awal. Saat itu ya saya baru di PHK lah dari salah satu toko spare part motor. Kebetulan juga spare partnya itu kan kita hanya menjual spare part aja, nggak melayani servis, bongkar-bongkar, dan bisa dibilang agak sepi omsetnya karena kita fokus ke spare part motor yang bisa dibilang sudah langka atau klasik lah. Keuangan juga sedang turun, akhirnya pemilik toko pun memilih untuk tutup aja. Semua karyawan di PHK, hanya dikasih pesangon. Nah saat itu saya di rumah juga kan hanya tinggal berdua dengan ibu saya. Kebetulan ibu saya juga single parent,
Keluarga saya pisah saat saya masih bayi. Bapak nggak ada ya? Bapak masih hidup, cuman sudah menikah lagi lah, sudah bahagia sama keluarga baru. Kebetulan juga saya 3 bersaudara dan saya itu anak terakhir, bungsu. Kedua kakak saya sudah pada nikah, tinggal di luar kota semua. Jadi sudah punya tanggung jawab masing-masing gitu, nggak bisa terlalu fokus ngurusin ibu lah. Kadang ya sebulan sekali pulang, kalau nggak bisa pulang ya ngirim uang aja buat beli makan, beli token. Saya lihat kasihan juga ke ibu kan, sudah tua nggak bisa apa-apalah, kasihan ya, suruh istirahat aja gitu. Saya sambil ngelamar-lamar kerja lagi, naruh-naruh lamaran. Saya iseng situ karena juga punya SIM, punya motor. Saya iseng daftar salah satu aplikasi ojek online. Dari ojek online itu kebetulan ya cukuplah untuk beli makan, beli beras, entah untuk beli token, untuk ya saya buat nongkrong ya alhamdulillah cukup. Saat itu ya orderan bisa dibilang agak ramai dan saya paling sering itu dapat orderan food, makanan gitu Mang E. Saat saya mendapat orderan itu saya sudah bilang sekitar 10 kali lah bolak-balik ke salah satu warung bakso ini. Jadi saya udah agak sedikit akrab dengan salah satu karyawan di sana bernama Mas Roni. Nah, saat saya mendapat orderan lagi ke warung bakso itu, saya sambil menunggu pesanan saya disiapkan, saya iseng bertanya ke Mas Roni, Mang Mas Roni, punten ini mah ya, nanya aja gitu, siapa tahu di sini butuh orang lagi lah ya buat nyiapin bakso atau nganter-nganterin makanan, nyuci piring juga siap lah. Mas Roni apa aja. Kenapa kok mau pindah ke warung bakso? Kan udah enak di Gojek. Ya karena juga butuh pendapatan pasti sih Mang Kalau dari ojek kan nggak nentu, kadang kita dapatnya banyak, kadang sedikit. Belum saat itu juga kan awal tahun cuaca masih hujan Mang jadi agak sepi juga sih. Terus juga ya sulit lah. Setelah saya bertanya, Mas Roni bilang, oh kalau itu saya kurang tahu Mas, paling kalau mau langsung ngomong aja ke Pak Hajinya, ke pemiliknya. Cuman kalau buat sekarang nggak bisa karena Pak Hajinya sedang keluar lah, lagi ada urusan di luar. Nanti kalau kapan-kapan dapat orderan lagi ke sini, pas Pak Hajinya lagi ada di warung, saya temuin. Saya jawab, oh ya udah Mas Roni, makasih ya ini. Mas Roni pun mengasih pesanan saya yang sudah disiapkan, yang sudah jadi. Saya nganterin pesanan dulu. Besoknya kebetulan saya dapat orderan lagi di warung bakso itu. Ketemu lagi sama Mas Roni kan, kebetulan Mas Roni yang melayani pesanan saya. Saya tanya lagi, punten Mas, Pak Hajinya udah ada belum? Apa lagi di luar? Oh ada Mas. Saya juga nanya kan awalnya ke Mas Roni, Mas kenapa sih dipanggilnya Pak Haji terus gitu? Kata Mas Roni bilangnya, ya dia sudah naik haji 2 kali. Terus juga ya warga sini akrabnya juga manggilnya Pak Haji. Ya udah saya mah ikut-ikutan aja lah, dikasih tahu Mas Roni manggilnya Pak Haji, ya udah ikutan aja manggilnya Pak Haji lah. Kalau mau nanyain nama juga takut kurang sopan kan. Saya pun dibawa sama Mas Roni, Mang ketemu sama Pak Haji. Saya masuk, Assalamualaikum Pak Haji, punten maaf mengganggu waktunya ini mah ya. Saya sudah ngomong ke Mas Roni, ada lowongan gak di warung bakso ini, siapa tahu ada ya, bolehlah saya ikut Pak Haji. Pak Haji situ jawab, oh kebetulan emang saya lagi nyari, cuman saya nggak ngasih tahu ke Facebook atau ke lain-lain, jadi kayak ya yang orang-orang kenal aja lah biar lebih enak gitu. Saya sudah ngobrol sama Pak Haji juga bilang ya udah sok besok datang lagi aja, kalau boleh minta KTP-nya dulu lah, mau saya lihat dulu, saya foto. Kebetulan juga kan saya bawa KTP, saya serahin, difoto dulu sama Pak Haji. Setelah difoto, saya bilang ya udah Pak Haji makasih ya ini mah udah ngizinin saya buat ikut kerja di sini. Ini saya mau nganterin pesanan lagi, udah waktunya juga udah mau habis, takut kena bintang 1. Pak Haji bilang ya udah silakan Mas, dilanjut lagi nanti besok
datang aja pagi jam 7:30 lah, nanti ketemu Mas Roni aja buat diarah-arahinya, soalnya saya kadang nggak di warung juga, kadang saya di luar. Nah, Itu termasuk warung bakso besar ya? warung bakso besar. Jadi Rame itu? rame Mang Bisa dibilang ya sehari itu 1 juta 2 juta mah dapat Mang karena emang rame terus, jadi dari awal buka sampai tutup tuh emang nggak pernah sepi pelanggan. GoFoodnya juga rame? GoFoodnya juga rame, dari online rame. Besoknya saya off aplikasi, saya fokus dulu nih ke kerjaan saya lah. Ya saya mikirnya adalah yang penting saya udah punya kerjaan tetap, paling kalau emang kurang ya saya pulang kerja, kalau nggak capek saya lanjutin buat ngojek. Saya jam 7:30 berangkat, ketemu Mas Roni, saya dikasih seragam situ. Nih pakai seragam, sok salin dulu. Itu udah tahu gajinya berapa? Pas itu belum dikasih tahu karena emang ya agak kurang sopan juga kan kalau langsung tiba-tiba nanyain gaji. Cuman ya dikasih tahu sama Mas Roni itu 1,5 bulanan, terus hariannya itu setiap siang pasti dikasih 20.000 buat makan, buat beli rokok lah. Tapi kalau mau bikin bakso di situnya juga nggak apa-apa, kayak kita bebas lah mau bikin mie ayam atau bakso sepuasnya sampai kita kenyang juga nggak apa-apa. Nah setelah saya ganti seragam, ganti baju, saya diarahin nih, sok dilap-lapin dulu aja meja-mejanya dongdangan, terus kalau udah ya nyusunin kursi-kursi. Saya punya ngelap-ngelap meja, ngelap dongdangan, nyusun kursi. Setelah selesai semua saya nanya lagi, Mas udah selesai semua nih, ada yang dikerjain lagi nggak? Bantuin itu aja buat bungkusin saus. Nah saya bungkusin saus itu, jadi kayak saus itu kita pisahin buat yang dimakan tempat sama dibungkus itu ada beda-beda, jadi nggak dadakan kita ngikat kan itu lama. Jadi sambil persiapan kita buka warung itu sekitar sejam lah lama-lamanya, paling cepat setengah jam. Pokoknya kita jam 9 itu harus sudah siap semua. Pas sudah siap saya mikir kayak udahlah agak nyantai di warung mah, karena nggak mungkin setiap menit setiap jam rame. Jadi begitu kita buka nunggu sekitar 30 menitan udah langsung rame itu warung, diserbu sama pelanggan. Dan situ ya saya belum mikir aneh-aneh karena mikir enak mungkin kali ya, saya juga belum pernah nyobain kan. Saat itu saya fokus ngelayanin, bikinin bakso, nganterin bakso ke meja, ngebungkusin. Sekitar setelah 1 bulan bekerja, saya kan udah agak lama ya, terus saya ngomong ke Mas Roni, Mas punten ini pas pagi saus nggak dicekin ya, soalnya udah habis lagi nih, nggak ada lagi. Oh ya udah sok kamu ke rumah Pak Haji dulu aja, ngomong bilang izin mau ke pasar buat belanja sama pakai uang yang di kasir, atau ya mungkin kayaknya dikasih sama Pak Haji lah biar nggak ngambil uang pendapatan gitu, biar ngitungnya nggak susah. Kebetulan juga warung sama rumahnya itu hanya beda sejalan, jadi kayak hanya disekat sama jalan nggak terlalu besar sih ya, cukup muat 1-2 mobil lah muat. Jadi saya jalan dari pintu belakang ke rumahnya Pak Haji situ ya, rumahnya emang besar, halamannya juga luas. Saat mau masuk itu saya ngelihat gentong, cuman saya nggak terlalu fokus gitulah, saya fokusnya mau izin dulu aja. Saya masuk, kebetulan ada Pak Haji di situ. Pas saya masuk itu di ruang tamu ada Pak Haji. Saya punten, assalamualaikum Pak Haji, punten mau izin mau ke pasar sama Mas Roni buat belanja bahan, ada yang habis. Pak Haji bilang, oh ya udah bentar dulu ya, saya mau sholat dulu. Ya udah akhirnya saya nunggu di ruang tamu. Pak Haji pun masuk ke kamar untuk melaksanakan sholat. Saat sambil menunggu itu saya ingin ke toilet. Saya bertanya, kebetulan ada pembantunya kan, situ pembantu sekitar 2 orang lah. Nah saat itu saya nanya, Mbak punten toiletnya sebelah mana ya? Dikasih tahu situ sama pembantunya, itu Mas lurus aja dari kamar Pak Haji, ntar sebelah kiri. Kebetulan toiletnya itu kan melewati kamar Pak Haji ya, dan kamar itu pintunya nggak ketutup rapet, jadi kayak masih ada celah gitu. Ya bukannya saya nggak sopan, cuman ya kan kelihatan, terus juga ada suaranya Pak Haji sama istrinya Bu Haji lagi ngobrol di situ. Saya mikir, loh tadi bilangnya mau sholat tapi kok ngobrol, cuman ya
oh yaudahlah mungkin sebelum sholat mau ngobrol dulu, ada yang mau diobrolin atau mungkin udah selesai sholat gitu. Saya ke toilet, setelah dari toilet saya balik lagi ke ruang tamu, saya nunggu sekitar 10 menit. Setelah itu 10 menit saya dari toilet, Pak Haji keluar. Oh ya udah Feb, sok kalau mau izin mah ini uangnya pakai ini aja, biar gak usah ngambil dari kasir, biar gak susah nanti pas closing ngitung pendapatannya. Ya udah Pak Haji, makasih ya, saya izin dulu ke pasar sama Mas Roni. Setelah itu setelah saya pamitan, saya keluar, mata saya terfokus lagi sama satu benda, gentong. Jadi gentongnya itu hanya disangga pakai kayu, posisi gentong itu terbelah. Nah dari gentong itu keluar air tanpa henti, di bawahnya itu cuma ditatakin pakai ember besar. Situ saya mikir, kok bisa gentong keluar air terus, padahal posisi gentong kan terbelah lah, nggak mungkin juga bisa nyimpen air kan. Cuman situ saya belum mikir aneh-aneh kan, mungkin mikirnya adalah mungkin barang koleksinya Pak Haji gitu kan. Setelah itu saya balik lagi ke warung, saya ngomong ke Mas Roni, Mas punten, saya udah izin tadi ke Pak Haji, bilangnya udah boleh sok ke pasar buat belanja, uangnya juga dikasih sama Pak Haji. Ntar kalau kurang ya bilang aja, terus kalau bisa dicatetin gitu berapanya totalnya, kayak saus berapa dus, totalnya berapa. Mas Roni bilang ya udah yuk kita siap-siap ke pasar. Saya nyiapin motor, nyiapin kayak tas yang biasa kurir pakai gitulah buat naruh belanjaan. Saya sama Mas Roni berangkat ke situ, ke pasar. Nyampe pasar, saya sama Mas Roni bagi tugas biar cepet. Itu sekitar 1 jaman lah, 1 jaman saya sama Mas Roni keliling beli bahan. Saya balik lagi ke warung, kebetulan warung juga rame. Mas Roni bilang, sok Feb, kamu bungkusin saus lagi aja, saya yang ngelayanin. Saya pun ke belakang bungkusin saus, Mas Roni bagian depan ngelayanin. Udahlah, habis itu hari itu di bulan kedua baru saya merasa ada kejanggalan. Nah kejanggalannya itu ya hanya kecil sih, kayak ada yang beli pas malam itu, ada yang beli pas sudah saya layani, bakso sudah disiapkan, kok tiba-tiba orangnya nggak ada. Saya nanya ke Mas Roni, Mas lihat nggak yang pelanggan tadi yang beli bakso 2? Wah emang ada Feb, yang bener dari tadi saya lihat nggak ada. Saya mikir kamu bikin bakso tuh buat dibungkus, buat dipulang, buat di rumah. Saya jawab, wah enggak mas jangan bercanda sih mas, takut saya jadinya nih, apalagi udah malam kan, habis maghrib. Saya takut juga mas gini. Oh udahlah mungkin kamu kecapean, sok disimpan aja, diangetin buat kamu di rumah. Oh ya udah mas. Nah saat tutup itu kan sekitar jam 10-an lah. Pas itu saya nyuci piring di belakang, jadi nyucinya itu nggak di warung itu, di belakang warung lah. Emang gelap, cuman dikasih 1 lampu. Saya lagi nyuci, tiba-tiba tuh ada sosok pocong lah. Saya ngeliat kok ada putih di depan saya, padahal depan saya itu ya kosong, cuman keran kan di pinggir saya gitu. Saya lihat dari bawah, saya lihat ke atas, wah Mang mukanya di situ lah. Hah? Situ saya langsung takut kan, saya langsung lempar mangkok, ada yang pecah 2 apa 3 itu. Saya langsung kabur ke depan. Saya nggak berani teriak kan, takut bikin karyawan lain panik, karena saya juga dekatan sama Mas Roni. Situ saya ngomong, Mas tolongin mas, itu di belakang saya ngelihat pocong mas. Ah serius kamu? Yang bener Pep, serius mas, saya nggak mungkin bohong mas. Lihat muka saya ini sampai panik gini mas, saya pucet mas. Ya udah ayo balik lagi ke belakang yuk sama saya nyuci bareng. Saya sama Mas Roni pun ke belakang. Mas Roni bilang, mana Pep, nggak ada apa-apa, kamu halusinasi kayaknya, kecapean, besok izin aja mending ke Pak Haji istirahat. Dia bilang enggak mas, saya walaupun kecapean nggak pernah lihat yang aneh-aneh mas. Saya seumur hidup juga nggak pernah lihat penampakan mas, cuman baru kali ini, makanya saya kaget banget mas, takut banget. Udahlah
lanjut aja, nggak ada apa-apa, yuk bareng saya temenin. Udah saya situ nyuci piring lagi lah sambil ya masih kepikiran tuh gitu, tadi apa ya, beneran apa cuman halusinasi saya aja gitu kan. Saya nyuci piring, setelah semua udah beres saya pulang. Kebetulan Mas Roni itu dia dari luar kota kerja di situ, jadi ada mesnya lah istilahnya, ya sekalian jaga warung gitu. Mas Roni tidurnya di situ. Saya pulang saya cerita ke ibu saya kan, Bu, tadi pas malam itu ada yang aneh Bu, ada yang beli, tapi pas pesanannya udah jadi tiba-tiba nggak ada. Saya nanya ke karyawan lain juga bilangnya nggak ada yang lihat. Terus pas sudah closing lagi nyuci piring di belakang ngeliat pocong Bu, kata ibu saya. Ah, bohong kamu, paling kamu kecapean aja, itu halusinasi. Ya udahlah, saya juga nggak terlalu mikirin lah, saya udahlah mungkin saya juga kecapean. Jadi saya pulang mandi, makan bakso, ngerokok. Habis itu udah sekitar jam 12-an saya pun istirahat tidur untuk biar besoknya nggak terlalu capek. Nah besoknya itu Mas Roni tiba-tiba nyuruh saya, Pep, kamu ke rumahnya Pak Haji ngambil ember yang di bawah gentong. Soalnya kan sebelum-sebelumnya ya Mas Roni terus tuh yang ngambil ember tuh, yang ngambil air lah. Oh siap Mas, saya pun langsung jalan ke rumahnya Pak Haji. Saya ngambil, situ ada pembantu yang lagi nyapu halaman. Saya nanya kan iseng, Mbak punten, ini kok gentongnya bisa ngeluarin air terus ya, apa diisi sama Mbak atau sama Pak Haji? Wah enggak Mas, malah Pak Haji nih ngelarang saya buat ngedeket. Jangankan ngedeket Mas, nyentuh aja nggak boleh Mas. Jadi saya nggak tahu apa-apa Mas, saya cuma ya udahlah saya nyapu-nyapu aja, bersih-bersih rumah. Akhirnya saya pun ngambil ember yang udah penuh, terus saya naruh ember lagi yang kosong di bawahnya. Bukan hiasan itu ya? Bukan, berarti bukan Mang E. Jadi emang gentong pecahnya ya, seperti apa? Terbelah jadi dua aja Mang E. Kosong gitu? Kosong. Ya walaupun itu juga pasti kan diisi. Nah ini mah ya terbelah, nggak mungkin juga kan bisa nampung air Mang E. Situ ya udahlah, saya fokus kerja aja gitu. Saya bawa ember itu ke depan, dibagi dua, dipindahin ke ember kecil nih. Kalau pakai ember kecil ngelap-ngelapin lagi. Nah ember yang besar itu sisanya dituangin ke dangdang itu, ke panci yang besar itu. Nah, kok dituangin Mas Roni? Saya nanya kan. Ini buat kuahnya. Oh ya udahlah. Mas Roni nyiapin bahan kuah apa. Saya juga beres-beres di situ. Ya udah saya menjalani aktivitas biasa, rame. Pulang besoknya kebetulan hari saya libur, saya nongkrong gitu. Nongkrong sama teman saya, ya bisa dibilang teman deket lah, namanya itu Rian. Rian nanya, Feb, katanya udah kerja di warung bakso di punyanya Pak Haji. Iya, ayo kapan-kapan makan di situ sok, tak traktir. Wah serius enggak, ditraktir tuh serius, datang aja. Ya udah nanti besok kalau kamu masuk. Besok masuk enggak? Masuk saya. Ya udah besok saya sama pacar saya datang buat makan, ditraktir kan bener 2 mangkok ya. Oke siap, datang aja. Besoknya saya kerja, teman saya ini Rian datang sama pacarnya Mang E. Nah dari datang itu saya lihat mukanya Rian tuh kok kayak nggak seneng gitu, kayak agak panik, takut, cemas tuh kayak jadi satu semua Mang E. Cuman ya saya mikir udahlah paling di jalan abis berantem sama ceweknya, ribut lah, namanya cewek kan ya, kita ajak makan ini jawabnya terserah, makan ini terserah. Setelah datang mesen 2 mangkok bakso, saya lihat kok Rian nggak mau makan baksonya, cuman pacarnya aja yang makan. Saya situ nggak berani nanya kan, saya juga mikir apa saya waktu bikin baksonya garamnya terlalu banyak apa ya, jadi kayak keasinan gitu. Cuman kok dari awal Rian nggak mau makan, nggak mau minum, cuman pacarnya aja Mang E yang makan minum tuh. Setelah selesai, pacar selesai, dia langsung bilang, Feb, saya pulang duluan ya, udah selesai. Saya situ nggak berani nanya kayak kenapa nggak dimakan gitu kan, takut pelanggan lain denger gitu Mang E. Jadi takut, wah kayaknya nggak bener nih yang karyawan ini bikin baksonya. Saya bilang, ayo udah langsung pulang aja, nanti saya ngomong, nanti saya yang traktir gitu. Ya udah makasih Feb traktirannya. Rian pulang,
Malam tiba saya tutup, nyuci. Ya seperti biasa saya aktivitas setelah tutup. Saya main dulu setelah tutup itu, main ke tongkrongan lah. Saya nanya baru saya nanya ke Rian, kamu tadi kenapa nggak makan? Ini Pep, bukannya baksonya nggak enak, cuman pas saya mau makan tuh saya ngeliat pocong Pep di depan saya. Wah, situ saya kaget kan. Wah, jangan bohong, siang-siang mana masa ada setan gitu kan. Oh, serius Pep, saya nggak bohong. Tapi saya lihat pacar kamu makan lahap. Ya makanya saya juga aneh kok. Pacar saya nggak lihat, saya juga nanya, yang kamu lihat di depan lihat ada orang nggak? Ya orang ada, maksudnya orang ada gitu. Yang aneh gitu, yang jawabnya pacarnya nggak ada. Situ emang kamu ngeliat pocongnya gimana ya? Pocong berdiri Pep. Terus dari mulutnya itu kayak ngeluarin liur gitulah ke mangkok saya. Tadinya di mangkoknya pacar saya, cuman saya nggak berani ngomong kan, takut dia malah takut terus kabur. Jadi saya diemin aja. Cuman pas dia di depannya saya ngeluarin liur ke mangkok saya itu, saya nggak berani makan, saya diem aja udah di situ baca doa lah dalam hati. Tapi nggak hilang-hilang Feb. Jadi saya tuh mikir, apa jangan-jangan pocong yang waktu itu saya lihat pas nyuci piring gitu ya. Nah di malamnya juga saya ngeliat lagi Mang situ ada perempuan jalan ke warung. Cuman di situ kan emang agak terang, cuman nggak terlalu terang Mang ada lampu. Saya lihat kok kayak melayang gitu, kakinya nggak kayak manusia normal jalan gitulah, kayak ngambang gitu. Aduh, saya situ takut kan, cuman udahlah kalau saya kabur takutnya itu emang orang yang mau beli kan. Mungkin saya juga udah agak capek lagi, kebetulan rame juga kan. Saya tungguin kok nggak datang, nggak nyampe. Terus saya nanya, saya manggil Mas Roni kan, Mas, sini Mas. Itu yang mau beli apa bukan Mas? Mana Feb? Nggak ada aja. Itu Mas lagi jalan ke sini. Saya nggak lihat apa-apa Feb. Sana kamu cuci muka dulu sok. Kalau capek mah saya yang jaga di depan. Udahlah dari situ ya saya ke kamar mandi, saya cuci muka. Setelah cuci muka ya balik lagi ke depan. Ternyata sosok itu sudah hilang. Setelah itu ya udah tutup. Saya cuci piring, cuci mangkok, garpu, sendok semua saya cuciin, botol-botol saus juga. Nah saat itu ya nggak ada nyuci tuh, saya takut kan sebelum nyuci tuh, takut dilihat penampakan lagi gitu kan. Saya sendirian juga, Mas Roni di depan kan. Ya udahlah saya beraniin aja di situ. Alhamdulillahnya nggak ada yang nampakin. Saya udah pulang sambil ngelamun gitu di kamar ngerokok, mikir apa jangan-jangan di warung itu ada yang janggal gitu kan. Di bulan ketiga itu baru saya ngeliat banyak kejanggalan Mang Saya di rumah itu kebetulan juga rokok sudah habis. Saya ke warung. Nah pas ke warung itu kebetulan warungnya itu deket sama pos ronda. Biasa ada bapak-bapak pada duduk ngopi gitu ya, ngeronda malam gitu. Saya dipanggil sama Pak RT, Pep sini, ini ada yang mau ngomong. Saya bilang, oh ya bentar Pak RT, beli rokok dulu. Oke, saya beli rokok. Setelah beli rokok saya langsung ke pos. Di pos itu saya dikenalin sama Pak Tono. Pak Tono ini dia bilangnya mantan supir Pak Haji yang dulu pernah kerja. Gini Pep, saya dengar dari ibu kamu kerja ya di warung baksonya Pak Haji itu yang di depan. Iya Pak RT, kenapa emang? Ini kamu dicariin sama Pak Tono dari RT inilah. Oh kenapa Pak Tono? Kalau boleh tahu nyariin saya. Kamu kerja udah berapa lama Pep? Saya baru kerja sekitar 3 bulanan Pak Tono. Emang kenapa?
aduh gimana ya, saya ngomongnya nggak enak sebenarnya Pep, cuman ya ini mah saya khawatir aja ke kamu gitu. Saya ceritain aja lah. Jadi saya itu kerja udah lumayan lama di Pak Haji itu, sekitar ya dari awal dia masih ngerintis bareng gitu sama saya. Dari yang warung, dari bakso masih dongdangan keliling, hujan-hujanan bareng saya, terus buka kayak warung itu cuman pakai bambu, di atasnya pakai terpal, meja cuman satu bareng saya itu. Terus udah agak sukses, udah agak besar, saya ditawarin, Ton, kamu jadi supir saya aja mau nggak? Nah di situ Pak Tony bilang, oh boleh Pak Haji, nggak apa-apa lah, daripada saya di rumah narik angkot aja gitu. Setelah itu Pak Tono bilang, jadi pasti nih Pep, Pak Haji nih setiap Jumat Kliwon dia selalu keluar jam 11 malam itu, selalu nelpon saya, Ton ke rumah ya, kita keluar. Nah bisa dibilang itu keluarnya bukan daerah sini aja Pep, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, bisa dibilang ya hampir seluruh pulau Jawa lah saya udah pernah sama Pak Haji itu datengin satu persatu. Tempatnya juga bukan kayak tempat kayak pesantren apa, kayak datangnya tuh ke gunung, ke tempat-tempat gelap gitu Pep. Sebenarnya enak sih Pep, kerja di Pak Haji tuh nyantai, terus juga Pak Haji juga baik lah, nggak kayak bos-bos pada umumnya yang galak harus ketat ini itu ya. Tahu sendiri kan Pak Haji, kalau ada Pak Haji di warung ya istirahat dulu, istirahat, makan dulu, yang mau ngerokok dulu kan. Iya sih Pak Tono, enak. Nah cuman nih Pep, waktu itu ada yang janggal Pep. Saat itu saya udah hafal lah, pasti Jumat Kliwon Pak Haji jam 11, cepet-cepetnya itu jam 10 nelpon saya. Jadi saya dibutuhin itu saat Jumat Kliwon aja. Jadi sebelum Jumat Kliwon ya saya sambil narik angkot gitu. Cuman gaji tetap full 1 bulan Pep, walaupun saya nggak berangkat juga. Nah saat itu malam Jumat Kliwon saya udah standby nih, jam 10 sampai jam 11 saya standby lah, pasti ditelepon sama Pak Haji kan. Di situ kok Pak Haji jam 11 nggak nelpon itu setengah 12. Dia bilang, Ton kita keluarnya jam setengah 1 ya, kalau bisa ya jam 12an lah, sekitar jam 12an atau setengah 1 kamu udah datang di rumah saya standby, manasin mobil. Pak Tono langsung, oh siap Pak Haji, jam 12 saya ke rumah Pak Haji. Waktu itu pukul sudah menunjukkan jam 12, Pak Tono pun ke rumah Pak Haji pada saat itu. 2 jam perjalanan, itu ya nyampe daerah sebelum ke Bumi Ayu lah, daerah Bumi Ayuan. Itu ban tuh ya kerasa kempes, padahal sebelum berangkat itu normal semua, dicek semua tuh normal. Ban kempes, terus juga mobil tuh tenaga kayak ketahan gitu. Jadi kayak kelebihan muatan lah. Sudah sekitar sejaman mobil ketahan, Pak Tono lihat dari spion tengah itu kok Pak Haji ngebuka baju, sarung, semuanya, pakaian itu dibukain semua. Sampai ya bisa dibilang ya puntennya janganlah nggak pakai apa-apa gitu, busana semua dilepas. 30 menit setelah Pak Haji ngebuka baju, ngebuka sarung, Pak Haji tiba-tiba nih kayak ngobrol sama orang. Pak Tono lihat juga, tapi Pak Tono lihat dari spion kok Pak Haji nggak nelpon, nggak apa gitu. Jadi kayak ngobrol aja sendiri. Terus tiba-tiba Pak Haji itu naik ke kursi belakang, terus seperti sujud gitulah, nyembah gitu, kayak sambil ngomong tuh, punten Nyai, punten, jangan sekarang Nyai, saya mau, cuman ini saya sedang perjalanan Nyai, jangan sekarang, jangan di sini. Dari situ tiba-tiba mobil nih kayak nambah berat, jadi yang biasa di kecepatan 60-70 tuh di kecepatan 30-40 udah nggak bisa naik lagi lah, kayak udah ketahan banget gitu. Satu jam seperti itu, setelah 1 jam mobil udah normal lagi. Terus Pak Tono melihat Pak Haji dari spion nih, kok tiba-tiba badannya Pak Haji nih pada merah gitu, pada merah semua, keringetan gitu. Padahal kan ya di Jawa Tengah bukit, terus juga dalam mobil AC gitu, nggak mungkin kepanasan kan. Nah tiba-tiba Pak Haji minta Pak Tono buat minggir.
Pak Tono minggirkan mobilnya. Di situ Pak Haji pakai pakaian apa, Pak Tono diem tuh, nggak berani nanya apa-apa kan, takut nggak sopan, dia diem sambil nahan takut. Di situ tuh agak takut juga kan, baru pertama kali nih perjalanan kayak gini, kerasa ada yang janggal. Tiba-tiba Pak Tono ini ngelihat ada perempuan situ, cuman kayak pakai selendang gitulah, posisi rambut panjang tapi basah, selendang juga basah, kayak orang habis mandi aja gitu, mandi tapi pakai selendang gitu. Jalan dari pinggir mobil tuh ke depan. Setelah sekitar 5 meter dari mobil, perempuan itu balik badan ngelihat Pak Tono. Cuman di situ ya mukanya nggak serem Mang. Jadi kayak sosok perempuan cantik aja lah, bodinya juga bagus. Terus tiba-tiba nyebrang. Nah saat nyebrang itu Pak Tono kaget kan, di belakang ada bis lagi melaju kencang. Pak Tono mikir, waduh apa bakal ketabrak nih. Tapi pas lewat ternyata perempuan itu menembus bis itu Mang. Nembus, udah nyebrang, di seberangnya kan bukit. Nah udah seberang ke bukit itu Pak Tono liatin kok tiba-tiba pelan-pelan dari kaki ke paha, ke perut, ke dada, kepala tuh kayak menghilang pelan-pelan Mang. Udah Ton, pulang aja, balik lagi. Ya udah Pak Tono juga ya cuman bisa nurut aja kan ke Pak Haji, karena Pak Haji juga bosnya. Pak Tono puter balik, perjalanan pulang tuh ya lancar, nggak ada gangguan apa, nggak ada yang janggal di situ. Cuman Pak Tono nggak langsung bilang Pak Haji saya berhenti, enggak. Pak Tono pelan-pelan menghindari Pak Haji gitu, kayak dipanggil apa, Pak Tono tuh nggak mau datang. Selama seminggu kalau tidur itu mimpinya yang aneh-aneh Mang. Kayak mimpi ketemu ular yang badannya manusia, terus ketemu sama perempuan itu lagi. Cuman dalam mimpi perempuan itu wajahnya seperti marah gitu Mang. Seperti seolah-olah kayak marah, kok kenapa kabur gitu. Cuman gak ngomong apa-apa selama seminggu itu tuh, mimpi terus. Akhirnya Pak Tono cerita ke temennya, dikasih tahu, udah Ton ikut aja ke kenalan saya, adalah orang pinter. Pak Tono dibawa tuh ke kenalannya temennya Pak Tono. Di situ diobatin, dikasih tahu kamu dikejar sama siluman ular di situ, makanya kamu selama seminggu mimpinya yang aneh-aneh. Pak Tono diobatin semua, diruqyah, dibersihin. Pak Tono pulang. Nah pas pulang itu ya Pak Haji udah kayak ngelepasin lah, ketemu juga kayak cuma nyapa, Ton ayo Pak Haji gitu. Setelah Pak Tono cerita ke saya juga kepikiran kan, aduh kok nambah janggal aja gitu ceritanya kan dari Mas Roni. Terus juga yang kejadian yang saya alami itu agak banyak lah, bukan satu kali doang gitu. Setelah saya pulang, saya merenung di kamar kayak gimana ya, mending saya keluar apa tetap lanjutin. Cuman kalau keluar saya nggak ada kerjaan lain, dari ngojol juga hasilnya nggak nentu, kadang banyak kadang dikit. Besoknya kebetulan libur, siangnya saya cerita ke ibu, Bu pas Feby di pos itu ada sama PRT sama Pak Tono, ya diceritain lah pengalaman Pak Tono waktu masih kerja tuh emang agak janggal. Ibu nyaranin, ya udah Pep, kalau emang gitu mah mending keluar aja, takut kamu kenapa-kenapa kan. Ya udah besoknya saya berangkat. Nah pas malam itu kebetulan tutup agak telat lah, 10:30 itu kita baru beres, yang lain udah pada pulang. Saya ngobrol sama Mas Roni, Mas sebenarnya Pak Haji itu gimana sih orangnya Mas? Nah Mas Roni bilang, gini Pepe nih, saya langsung ngomong aja ke kamu nih, cuman kamu jangan bilang ke siapa-siapa lah, ini rahasia kita berdua aja. Emang Pep, Pak Haji itu dia walaupun sudah naik haji 2 kali, cuman bisa dibilang dia agak tersesat Pep. Sebenarnya dia itu warung ini nih pesugihan Pep, makanya setiap bulan atau setiap tahun itu pasti ada karyawan yang keluar.
Nah kalau saya tanya ke Bu Haji atau Pak Haji karyawan yang keluar tuh alasannya apa, alasannya cuma bilang pulang kampung, kalau enggak udah dapat kerja lain atau udah nikah. Cuman ya kayak saya cari informasi atau saya WA gitu, saya coba kontak-kontak, yang balas saudaranya bilangnya sudah meninggal gitu Pep. Terus juga Pak Haji yang kamu lihat itu emang bener nggak sholat Pep. Saya dari dulu juga udah sering tuh lihat waktunya sholat Jumat atau sholatnya duhur, asar gitu, Pak Haji tuh lewat masjid kayak sholat Jumat gitu, yang harusnya ke masjid dia cuma ngelewatin aja Pep. Kayak dia malah ke rumah makan lain atau dia duduk di warung kopi di mana gitu. Saya tuh jawab kan, wah yang bener Mas Roni, itu kan Pak Haji kan yang bisa dibilang naik haji udah 2 kali, terus ya mungkin agamanya lebih dalam lah dari kita gitu. Bener Pep, saya udah berapa tahun di sini, bisa dibilang ya saya orang kepercayaannya Pak Haji lah, saya yang megang semuanya gitu. Emang kenapa kamu? Iya Mas Roni, saya waktu 2 hari lalu tuh diceritain sama Pak Tono, mungkin Mas Roni kenal. Oh iya Mas, Pak Tono itu dulu pernah kerja di sini sebagai supir pribadinya Pak Haji. Kamu diceritain apa emang Pep? Ya gitu Mas, diceritain waktu itu Pak Tono nganterin Pak Haji ke Kebumen, terus di jalan tuh ada yang aneh, ngeliat perempuan, terus setelah keluar itu dia dimimpiin yang buruk lah, mimpi buruk gitu. Nah saya akhirnya berani nanya nih ke Mas Roni, punten Mas, sama satu lagi mau saya tanyain, gentong yang di pojok rumahnya Pak Haji tuh itu gentong apa Mas? Saya lihat tuh dari gentong itu selalu ngeluarin air gitu, nggak berhenti. Mas Roni yang ngisi atau Pak Haji yang ngisi gitu. Mas Roni bilang kalau gentong itu saya kurang tahu Pep, pokoknya saya masuk gentong itu udah ada, cuman saya dikasih tahu sama Pak Haji, kamu jangan berani megang atau ngedeket gentong itu, kasih tahu juga ke karyawan lain. Walaupun saya kerja paling lama nih Pep, cuman Pak Haji tuh nggak ngebolehin saya buat megang gentong itu Pep. Dan disitu kayak, wah emang gentong itu kenapa sih Mas Roni, kok kayaknya nggak boleh dipegang sama orang lain gitu. Roni bilang, kalau itu kurang tahu Pep lah, ya mungkin Pak Haji punya alasan sendiri gitu kenapa gentong itu nggak punya. Saya juga dari dulu mikir itu gentong air tuh keluar dari mana gitu, sedangkan ya nggak ada selang yang masuk ke gentong atau pembantu atau Pak Haji ngisi gentong itu. Lagian juga kalau diisi juga ya mana mungkin bisa sih Pep nyimpen air, kan gentongnya kebelah gitu Pep. Iya Mas, saya juga waktu awal ngeliat gentong itu sempat mikir Mas, cuman saya mikir kayak udahlah mungkin koleksinya Pak Haji gitu. Udah gak kerasa ngobrol-ngobrol tuh jam 1, terus tiba-tiba dari pintu tuh kayak ada suara lemparan batu lah, langsung lempar kan, duar gitu. Saya sama Mas Roni kaget kan, wah Pep suara apa itu, ayo cek, siapa tuh ada orang yang mau ngebobol gitu, mau maling. Kita cek nggak ada apa-apa, di depan pintu juga nggak ada batu, ya kosong aja mangai. Terus tiba-tiba nih ular masuk gitu, ya badannya manusia, ngelewatin kita tengah-tengah. Baru itu pertama kali saya ngeliat mukanya bener-bener hancur kulitnya emang putih, cuman mukanya itu kayak penuh darah hitam gitu. Ularnya cuman lewat aja, saya sama Mas Roni ya takut juga kan, jadi cuman udahlah mau kabur nggak bisa, kaki tuh kayak dipaku gitu, nggak bisa kemana-mana Dalam hati cuma istighfar, baca doa yang saya bisa lah, Al-Fatihah 30 saya bacain, lewat terus ke pintu belakang tuh nembus pintu belakang, saya ikutin sama Mas Roni ngebuka pintunya. Ular itu tuh masuk ke dalam rumahnya Pak Haji kan, ke gentong itu. Saya sama Mas Roni mikir, Mas apa jangan-jangan air itu tuh dari liurnya ular itu tah? Kurang tahu Pep, coba liatin aja lah ya, penasaran, takut juga kita lawan aja dah yuk, yang penting kita lihat dulu aja biar tahu gitu. Kita liatin, ternyata emang bener mangai, jadi
ular itu ngeluarin air liur ke gentong itu, makanya air tuh bisa keluar terus menerus walaupun gak ada yang ngisi, gentong juga terbelah. Situ baru ketahuan kan ternyata kuah yang dipakai di bakso itu ternyata dari siluman ular itu Mang E. Dari situ saya langsung, ayolah mas, udah jam segini takut juga mas, mending tidur aja yuk. Udahlah, tidur bareng tuh kita. Saya juga tidur di mes kan, pas itu udah malam mau pulang juga. Setelah ngelihat ular itu kan, siluman ular, saya takut deh lah, tidur bareng aja lah sama Mas Roni yang orang lama di warung bakso itu. Sebelum tidur saya bilang, mas punten, setelah saya dengar cerita dari Pak Tono terus ngeliat kejadian tadi ya, kejadian-kejadian yang saya alami, saya kayaknya mau berhenti aja lah mas, takut saya mas sebenarnya. Saya juga ngomong ke ibu saya buat udah berhenti lagi aja, kamu ngojek lagi aja lah, walaupun hasil yang gak nentu, yang penting cukup buat makan gitu. Mas Roni bilang, ya udah Pep, kalau mau berhenti atau keluar aja nggak apa-apa, nanti ngomong aja ke Pak Haji gitu. Nah besoknya saya bangun pagi, beberes seperti biasa, ngambil ember dari bawah gentong itu. Agak takut, jijik juga sih kan setelah ngeliat ternyata ini ular, air tuh dari liurnya ular itu. Cuman ya udahlah, nama juga kerjaan juga, saya mikir adalah ini hari terakhir gitu. Ya udah saya bawa ke depan. Masih kepikiran aja tuh yang kejadian semalam tuh, kayak nggak bisa dilupain lah, sampai sekarang masih saya ingat. Itu kejadian paling serem menurut saya. Setelah beres-beres ngelayanin seperti biasa, sore lah jam 4-an gitu, Pak Haji di ruangannya. Saya ngomong, mas anterin yuk, mau ngomong ke Pak Haji buat berhenti. Ayo sok Pep, saya anterin. Kebetulan juga udah pada ngehandle lah karyawan lain. Dari situ saya dianterin sama Mas Roni ke ruangannya, masuk bareng, diceritain tuh yang tadi malam saya sama Mas Roni ngelihat itu, saya ceritain kan bareng-bareng. Pak Haji cuman jawab, ya udahlah biarin aja, mungkin kalian capek gitu kan, halusinasi kalian. Situ Pak Haji nggak ngejelasin apa-apa, cuman bilangnya ya halusinasi, kecapean gitu. Udah Mas Roni keluar dari ruangan, saya di dalam. Punten, saya ngomong kan ke Pak Haji, punten Pak Haji, maaf ini mah bukannya saya nggak terima kasih atau nggak ngehargain Pak Haji gitu, cuman saya setelah ngelihat kejadian kemarin, saya mutusin buat berhenti aja lah Pak Haji, maaf ini mah. Pak Haji juga di situ ya nggak ada nahan, nggak ada nanya, cuman oh ya udah kalau mau berhenti mah berarti ini hari terakhir kamu kerja ya, ini juga belum ada sebulan, ntar ya hitung aja kamu hari bulan ini udah masuk berapa hari gaji gitu, nanti pas tutup. Oh ya udah, makasih Pak Haji ya, makasih nih, maaf kalau saya kurang sopan atau nggak ngehargain gitu. Setelah itu saya keluar, saya ngomong ke Mas Roni, mas udah mas, saya udah bilang ke Pak Haji, kata Pak Hajinya ya ntar dihitung aja lah, saya udah berapa hari bulan ini nih. Ya udah Pep, nanti saya hitung, kamu juga lihat aja lah biar enak gitu. Setelah malam tutup beberes, saya hitung-hitungan sama Mas Roni, saya dapat gaji, saya udah pulang istirahat. Nah setelah keluar itu, selama kurang lebih seminggu setelah keluar dari warung bakso itu ya, saya tiba-tiba sakit Mang E. Padahal ya saya pas itu belum ngojek lagi, jadi kayak masih di rumah lah, istirahat dulu selama seminggu tuh. Tiba-tiba sakit Mang, itu badan pada menggigil, panas, demam tinggi lah, pada kecapean semua, saya menggigil gitu kan. Ibu juga panik, di rumah cuma berdua, nggak ada siapa-siapa. Ibu keluar minta tolong ke bapak-bapak yang di pos, saya di kamar itu menggigil semua lah Mang. Pak RT sama Pak Tono langsung datang sama bapak-bapak lain tuh ngelihat saya. Ini kenapa Bu anaknya Bu? Feby kenapa? Nggak tahu Pak RT, udah seminggu kurang lebih ya, semingguan lah kayak gini terus. Udah dibawa ke puskesmas, ke rumah sakit, dicek tuh nggak ada penyakitnya, nggak ketemu lah. Pak Tono langsung bilang, Feby kamu udah keluar dari Pak Haji tah. Saya sambil jawab tuh sambil menggigil gitu kayak, aduh udah Pak Tono, kenapa emang?
Nah Pak Tono sama Pak RT ngomong ke ibu saya, Bu punten anaknya saya bawa aja tah ke kenalan saya diobatin. Ibu saya juga mikirnya ya udah sok, ya udah Pak RT boleh, nanti ya tinggal kasih tahu aja biayanya berapa gitu biar saya bawain gitu. Udah nggak usah Bu, saya bawa aja. Pak RT langsung ngambil mobil siaga desa, saya bertiga itu, saya, Pak Tono sama Pak RT pergi ke kenalannya, bisa dibilang ya gurunya Pak Tono lah. Di situ biasa dipanggilnya sama Pak Tono sama ya warga sekitar situ Abah Ulung. Situ saya dibawa ke daerah, jadi ada di Jawa Barat lah. Situ udah sekitar perjalanan itu sekitar 1 jaman udah datang. Saya dibawa sambil dituntun lah, disangga gitu kanan kiri. Saya masuk ke rumahnya, Pak Tono bilang, Assalamualaikum Mbah, punten ini tetangga saya, bisa dibilang ya hampir sama, dia bekerja di Pak Haji itu, panas, kepala pusing. Terus juga dia bilang tadi di jalan itu mimpi juga bisa dibilang hampir sama kayak saya Bah. Abah Ulung bilang, aduh ini kasusnya bisa dibilang ya sama kayak kamu ya, kayaknya dia juga target tumbal selanjutnya. Ternyata di situ saya baru tahu kalau saya itu ditumbalin. Jadi makanya Mas Roni waktu itu bilang semua karyawan yang keluar, yang pokoknya setelah resign keluar dari warung itu selalu nggak ada kabar, kayak yang alasannya mau pulang kampung, mau nikah atau dapat kerjaan lain, ternyata nggak ada kabar, itu ditumbalin Mang Abah Ulung bilang, Ton, untung kamu bawanya cepet ke saya, kalau enggak ini bisa dibilang udah lewat lah, kurang berapa hari lagi udah lewat. Itu emang dia masih proses gitu buat ngambil nyawa Feby ini. Di situ saya dikasih tahu kan sama Abah Ulung, kamu mau ditumbalin sama bos kamu, mantan bos kamu itu. Nah, saya tuh situ ya percaya nggak percaya Mang karena ya baru seumur umur kan, baru ngalamin kejadian kayak gini mau ditumbalin. Soalnya juga dari dulu ya nggak pernah ada kejadian kayak gini, ngelihat penampakan aja nggak pernah, apalagi kan mau jadi tumbal gitu kan, agak kaget. Terus juga ya udahlah, saya ngomong ke Abah, Bah ya udah Pak, saya minta tolong Bah, saya nggak mau jadi tumbal Bah, kasihan ibu saya juga, saya di rumah cuma berdua. Ya udah, Abah Ulung bilang ya udah tenang, kamu saya obatin, nanti kamu saya lindungin, kalau perlu berapa hari kamu tidur di sini aja dulu, nggak apa-apa, ntar Pak RT sama Tono pulang aja, nanti kamu sama saya di sini. Nah setelah itu Pak RT sama Pak Tono pulang, saya di situ di rumahnya Abah Ulung lah, diobatin, kayak dimandiin pakai air kembang, dikasih sesajen apa, badan tuh udah agak mendingan, demam tuh udah nggak terlalu panas lah. Cuman ya kalau mimpi masih datang mimpi buruk gitu. Dalam mimpi itu malah jadinya lebih parah Mang Saya tuh dalam mimpi kayak diserang sama ular gitu, ular besar banyak lah, saya diserang gitu. Cuman ya saya bangun lagi, terus saya cerita ke Abah Ulung, Bah saya tadi mimpi diserang sama ular. Udah ini kayaknya bentar lagi kamu udah tinggal kamu, nanti kalau kamu tidur saya jagain, biar kalau kamu mimpi yang buruk lagi, insya Allah saya masuk ke mimpi kamu, lindungin kamu lah. Ya udahlah, saya istirahat lagi, tidur. Bener di terakhir itu saya ketemu sama yang siluman ular yang waktu itu saya lihat, yang sering saya lihat di warung kan. Ketemu itu wajahnya hancur, tapi ekspresi masih kelihatan Mang situ ekspresi marah gitu, kayak seolah-olah nggak terima kenapa mangsa saya kabur gitu kan. Setelah mimpi itu saya bangun, Abah Ulung bilang, Alhamdulillah kamu udah lepas dari kejaran dia, kamu bisa pulang, nanti kamu telepon aja Pak RT atau ibu kamu buat jemput kamu, atau mau pulang sendiri juga nggak apa-apa. Saya terima kasih ke Abah Ulung kan, saya nanya berapa Bah biayanya.
buat semuanya selama saya tinggal di sini gitu. Abah bilang, udahlah seikhlasnya aja, saya mah niatnya membantu bukan nyari uang gitu, karena saya juga kasihan sama kamu kan, kamu di rumah cuma berdua sama ibu yang udah tua, kamu harus ngidupin ibu kamu. Setelah itu saya nelpon Pak RT, punten ini kata Abah Ulung saya udah boleh pulang. Saya dijemput tuh sama Pak RT sama Pak Tono. Situ ya saya udah terima kasih, ngobrol sebentar terus pulang. Ketemu ibu, pas ketemu saya juga langsung nangis kan. Dapat cerita dari Pak Tono, ternyata anaknya itu mau dijadiin tumbal. Ibu tuh wah nangis, dia semalaman tuh nggak bisa tidur selama saya di sana tuh. Dia nggak tidur, selalu sholat, ngaji, minta pertolongan Allah lah. Alhamdulillahnya ya saya masih selamat Mang nggak jadi tumbal gitu. Tapi itu udah pasti kalau itu memang kerjaan si Pak Haji itu? Pasti, karena dari gurunya waktu kenalannya temannya Pak Tono juga bilang jadiin tumbal mantan bosnya. Terus dari Abah Ulung juga bilang dari mantan bos saya. Jadi korbannya sudah banyak ya? Bisa dibilang sudah banyak. Makanya setiap karyawan yang keluar itu nggak tahu kabarnya kemana. Kayak kita teman kerja dulu nyari tahu gitu, pasti setiap ketemu rumahnya nanya ke orang tuanya atau ke keluarganya, jawabnya udah meninggal gitu Mang Meninggalnya juga katanya yang nggak wajar lah. Meninggalnya tapi di rumah ya? Ada yang di rumah, ada yang kecelakaan gitu Mang Berarti warung bakso ini udah lama berdirinya? Udah lama, bisa dibilang udah lama. Berapa tahun kira-kira? 20 tahunan sih Mang 20 tahun? Iya. Sedangkan makan wadal atau tumbalnya berapa tahun sekali? Bisa dibilang 1 tahun sekali lah. Selalu itu ya? Selalu. Makanya setiap tahun ada yang keluar, terus ya udah nggak ada kabar, tahu-tahu meninggal. Kira-kira punya pesan nggak untuk penonton Malam Mencekam agar lebih berhati-hati begitu? Ya pesan saya sih sebelum makan ya baca doa aja lah gitu Mang sama kalau bisa ya pilih-pilih gitu tempatnya. Terus buat anak-anak muda yang nyari kerja, kalau bisa cari kerja yang halal, jangan sampai gelap mata. Terus juga telusuri dulu tempat kerja sebelum kerja tuh, kayak nanya ke warga sekitar ini tempat kerja tuh bersih enggak, takutnya ya jadi tumbal kayak saya Mang Paling itu aja sih pesannya. Iya. Kalau tahu ya, kalau ini kan nggak tahu ya. Iya. Sulit juga ya. Iya makanya itu. Baik, terima kasih ya Mas Feby, mudah-mudahan kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati. Nah, Sobat Malam Mencekam, demikian dari Mas Feby. Kita segera jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.